Shalom para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kami dari Yayasan Maturia Immanuel Yamari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Ibu, Bapak, Saudara-saudari semuanya dalam acara ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ibadah online Yamari ke-91 hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nus Remas dari Jakarta dengan tema bagaimana memelihara hati nurani yang murni. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mulai ibadah online Yamari ke-91 ini atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, sebelum kita memuji Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19, 22, dan 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita naikkan pujian yang mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam ruangnya yang kudus. Di dalam Dia ada kekuatan baru dan sukacita. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, masuk gerbangnya bersyukur. Mari Bapak Ibu kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian jumlah serta kawan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Allah. Engkau mencipta segalanya, hidup dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita bersama Dia. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, musik dan jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Yusak Setiawan dari Jakarta. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, diri kita sepenuhnya, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dan memberkati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Nusraimas dengan tema bagaimana memelihara hati nurani yang murni. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Tuhan Ku Rindu. Persiapkan hati kita, katakan Tuhan, aku rindu kepadamu Tuhan, menyatakan segala masalah-segalanya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu
Tuhan, aku merindukan Engkau hadir senantiasa dalam hidupku. Penuhi hatiku dan tusukkan cintamu, kekuatanmu. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, katakan Engkau lakukannya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Aku mau mengenal isi hatimu, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, akulah putramu, putra raja, putra raja. Bersama katakan ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan bahwa kita masih menikmati kehidupan ini sampai pada saat ini. Dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, ya mari senantiasa mau menjumpai ibu bapak saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini. Kami kembali diberkati lewat Yamari dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Terangi hati kami dan jadikan berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Mari kita belajar dari perjanjian lama, manusia pertama Adam dan Hawa. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Padahal mereka diciptakan segambar dengan diri Allah. Mereka sudah disediakan begitu banyak, semua Taman Eden dengan segala keindahan, segala kecukupan. Dan mereka jatuh dalam dosa karena hati mereka, keinginan untuk menjadi sama dengan Allah, membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita belajar lebih lanjut bahwa kemudian muncul orang-orang, tokoh-tokoh yang di kemudian hari belajar percaya, belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menikmati jalan hidup ini karena harus menjaga hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Salomo, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang bilang dalam hati siapa tahu. Dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati tidak ada yang tahu. Apa yang ada di dalam keinginan hati masing-masing itu tidak mudah. Jangankan orang lain, suami, istri. Kadang-kadang itu sulit untuk memahami apa yang ada dalam hati suami maupun istri. Saya bersyukur, saya belajar untuk mempersatukan hati saya dan istri. Tiap pagi kami dua duduk bersama membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan berdoa. Itu yang penting. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada istri saya. Sama-sama mendengarkan hal yang sama. Apa kata Tuhan untuk hari ini? Dan itu kita nikmati puluhan tahun. Sampai dengan hari ini, puji Tuhan. Ada firman Tuhan, ada doa, ada persekutuan, ada kesaksian pelayanan, dan ketaatan untuk tiap-tiap hari kita lakukan itu. Saya secara pribadi, puluhan tahun dalam hidup saya bangun tidur, saya berlutut sampai pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru lagi. Ini hidup saya. Saya mau taruh di atas mezbah Tuhan. Duduk bersama dengan istri membaca Alkitab dan berdoa itu menjaga hati kita. Dan kalau hati kita terjaga, pikiran kita terjaga, perasaan kita terjaga. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pikiran dengan siapapun. Tapi hati kita tetap penuh dengan damai dan sejahtera. Itu sangat penting. Hati yang penuh dengan damai dan sejahtera menolong kita untuk tetap berdiri tegak. Saya bersyukur pada Tuhan, sekarang ini memasuki tahun yang ke-50 melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan tetap bertahan sampai hari ini karena hati yang saya jaga, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ada gambar yang mungkin tidak terlalu jelas, tapi nanti akan dibuat. Bagaimana hati kita? Banyak orang yang Kristus di luar hidupnya, sehingga dia tetap mengatur hidupnya sendiri. Itu dalam 1 Korintus pasal 2, mulai ayat 14 sampai pasal 3, ayat yang ketiga. Dia yang disebut oleh Paulus sebagai orang duniawi. Dia ini aktif juga di gereja, tapi tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya. Tapi ada orang Kristen
yang benar-benar percaya menerima Yesus di dalam dirinya, dan kemudian hidupnya sepenuhnya bergantung pada Tuhan, disebut orang Kristen rohani oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Dan ada yang ketiga, orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Dia tahu segala sesuatu, tapi hatinya lain. Hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan menarik bahwa Billy Graham Association pernah membuat survei terhadap gereja-gereja di Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi? Ternyata 95% warga gereja, orang Kristen, itu hidup dalam tabiat duniawi. Dia sudah percaya Kristus ada di dalam dirinya, tetapi hidupnya tidak bergantung pada Kristus, bergantung pada kemauannya sendiri. Ya, seperti Adam dan Hawa. Tapi kita lihat contoh yang lain seperti Nuh. Nuh tetap taat. Nuh tetap menempatkan Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera di atas gunung. Mana mungkin? Tidak masuk di akal. Tetapi hatinya tetap berpegang teguh pada apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan karena keteguhan hatinya, dia tetap mengerjakan itu sampai 120 tahun untuk menyelesaikan bahtera itu. Dan apa yang terjadi? Kemudian air bah menutupi dunia. Semuanya habis. Nuh dan keluarganya terselamatkan. Itu merupakan suatu catatan yang penting. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kalau kita percaya, kita menaruh hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, mari kita lihat bahwa banyak contoh di dalam Alkitab yang mengingatkan kita. Misalnya di dalam kitab Yeremia 17 ayatnya ke-9. Yeremia menyebut hati itu menjadi penipu. Nah, itu yang dibilang, lain di bibir, lain di hati. Yang diomongin lain, di hatinya lain. Hati itu menjadi penipu. Artinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena iblis bisa bersarang di hati. Iblis bisa menguasai hati dan bisa mengarahkan keinginan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Dan itu membawa kehancuran dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat, negara dan bangsa kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati. Salomo mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu licik, hati itu menjadi penipu, seperti apa kata Nabi Yeremia. Yang lain dikatakan di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hati itu menjadi sumber perbuatan jahat. Orang berbuat jahat mulai dari mana? Pikiran terus turun ke hati. Kalau hanya di pikiran, hatinya tidak, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hatinya mulai dimasukin, dirasukin, maka apa yang dikatakan? Dia menjadi sumber perbuatan jahat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya hidup kita kalau hati kita menjadi sarang perbuatan jahat? Hati tidak menjadi pusat Roh Kudus yang mengendalikan, tetapi kuasa setan, kuasa iblis menguasai, dan kita bisa melakukan hal-hal
yang sangat-sangat mendukacitakan hati Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita ada di tengah-tengah dunia dengan tantangan-tantangan yang sulit dipahami. Kita ada di tengah-tengah dunia kemajuan teknologi yang membuat otak tetap jalan. Kita harus menjaga hati. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Tiap-tiap kali saya ingatkan secara sederhana. Coba lihat ke atas, apakah Tuhan mengangguk-angguk atau Tuhan geleng-geleng kepala. Jadi segala sesuatu kita harus lihat ke atas. Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau itu Tuhan berkenan, kita maju terus, kita jalan terus, apapun resikonya, whatever the cost, kita tetap jalan. Saya suka dengan kata-kata Ibu Basilia Sling, Lord, I don't understand, but I trust you. Saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Saya bersyukur tiap kali saya serius atau bergurau, katakan kepada banyak teman, hati saya sudah ditutup. Ruang kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi. Tidak perlu khawatir. Karena Tuhan dekat. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hati penuh dengan kasih Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi apapun. Enjoy. Tiap pagi bangun tidur berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi saya bangga punya Engkau Allah, Tuhan Gembala yang baik, yang memimpin, yang mengarahkan. Itulah sebabnya saudara, ibu bapak, saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini, hati kita harus tetap menjadi hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hati, jagalah hatimu. Bukan jagalah pakaianmu, jagalah uangmu, tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu rawan bagi iblis. Iblis merusak. Tapi kalau kita tetap menjaga hati, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Maka kita akan tetap berjalan. Dan saya minta ibu bapak saudara sekalian untuk tetap menjaga hati. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dimanapun Anda berada, sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, hidup kita. Roh Kudus memberikan kedamaian. Roh Kudus memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kehidupan kita sebagai orang percaya berkenan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian dimanapun kami berada, bahwa harus tetap menjaga hati yang tetap harus menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kami menjaga hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengisi, memberkati hidup ini. Jamah peliharakan kami sekalian. Semua orang percaya Tuhan pagari hidup kami, supaya benar-benar memiliki hati yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati yang mari dalam seluruh panggilannya, seluruh tugas dan tanggung jawabnya.
Berkati pengurus, pengerja, supaya benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema bagaimana memelihara hati nurani yang murni yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Nusraimas dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Nusraimas, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-92, hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Aptianto dari Singapura. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang tiba waktunya diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 varian baru dengan nama Omikron, sehingga dapat segera diatasi dan wabah ini dapat cepat berlalu. Juga untuk masyarakat agar tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam-jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 dan WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan memasuki dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Petrus Tadu. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Jiwaku Merindukanmu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online Yamari
Nasional yang ke-91 hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 telah berjalan lancar, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Nusraimas yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana memelihara hati nurani yang murni. Kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Nusraimas dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Demikian juga berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Yusak Setiawan yang telah mempersembahkan pujian yang indah saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan ibadah online Mari ke-92 hari Sabtu 9 April 2022. Firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Berkati Tuhan seluruh tim yang akan melayani, baik sebagai WL atau worship leader, musik, dan juga tim multimedia. Kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang bersama-sama beribadah dimanapun mereka berada, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam bulan April dalam ibadah online Mari. Tuhan berkati, sertai, dan seluruh persiapan khotbah daripada hamba-hamba-Mu selalu di dalam bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Kami berdoa untuk persiapan panitia Retret Nasional MHM Yamari ke-10 dengan tema utama indahnya persahabatan dalam Tuhan yang diselenggarakan oleh Yamari Pusat Jakarta. Pelaksanaannya hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia bersama-sama seluruh koordinator kota MHM dan perwakilan Yamari dapat merekrut peserta agar tercapai target 100 orang. Ya Bapa, berkatilah agar seluruh persiapan baik di Jakarta, demikian juga di kota-kota, Tuhan tuntun pimpin, dan juga Tuhan berkati agar terjadi kerjasama yang baik sehingga pelaksanaan Retret Nasional yang ke-10 ini biarlah bagi hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemirsa yang sedang mengalami goncangan iman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang bergumul dengan masalah ekonomi, dan yang mengalami gangguan kesehatan tubuh karena berbagai macam penyakit antara lain, yang saat ini sakit jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan yang terpapar COVID-19 Omikron. Kiranya Tuhan melawat mereka dan menjamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan penyembuh ilahi. Biarlah Tuhan bersama mereka, dan saat ini Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu agar mereka yang sedang mengalami sakit ini melihat bahwa sungguh bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, baik bagi Tuhan, teristimewa juga bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan Dr. Gigi Hari Purnama yang menderita sakit kanker lever stadium 4 dan dirawat di Rumah Sakit Omni Jakarta. Ibu Mesa Lania Wijaya dari Semarang, sakit kanker payudara dan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Ibu Rita Onaola yang sakit kanker rahim telah menjalar ke bagian tubuh lain dan berobat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dr. Joyce Cakra Atmaja di Jakarta yang sakit kanker payudara yang telah menjalani kemoterapi. Ibu Yuliana Kareri Haradiwengapu yang sakit tumor dan kista menjalani pengobatan di rumah, dan hasil pemeriksaan dokter posisi tumor semakin mengecil. Ya Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu. Ya Bapa, terima kasih bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengar teriakan daripada setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan biarlah Tuhan tolong mereka,
Belayan kasih-Mu boleh turun dalam kehidupan mereka dan menjamah mereka, dan nyatakan kasih dan kesembuhan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan yang sedang mengalami stroke dan menjalani pengobatan di rumah. Antara lain kami berdoa menyerahkan Bapak Yakub Sabandar yang sakit stroke di Jakarta dan menjalani pengobatan, Bapak Budianta di Bekasi, dan juga Bapak Listio Wiyadi di Bekasi, Bapak Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Yuliana Hungguhamu di Wengapu, Bapak Feki Manuhua di Jakarta yang sakit dan sedang dalam pemeriksaan dokter, Bapak Ferdinand Buce di Atambua yang sakit asam urat akut, Ibu Yakoba Maurelede di Alor Timur Laut yang sakit diabetes, Bapak Tommy Fredrickson di Wengapu yang sakit tiroid dan juga menjalani pengobatan di rumah. Pada saat ini ya Tuhan, mampirlah dan dengarlah seruan doa mereka. Jamahlah mereka pada saat ini ya Tuhan. Dan apabila ada gendala di dalamnya yang menyangkut paut hubungan mereka dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dengan keluarga, ya Tuhan, ampuni mereka, sucikan dan kuduskan mereka, dan biarlah belas kasihan Tuhan turun dan menyembuhkan mereka. Dan seluruh pengobatan yang mereka pakai, baik di rumah ataupun dengan dokter-dokter khusus, Tuhan berkati sertai, sehingga seluruh pengobatan yang mereka jalani, mereka sadar bukan karena kekuatan dan kemampuan obat-obatan herbal ataupun dokter khusus, tetapi kesembuhan yang mereka alami hanya datang di dalam dan dari Tuhan kami Yesus Kristus sebagai dokter yang ajaib. Makasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas negara, terutama dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di ibu kota negara, juga proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tugas dan tanggung jawab TNI, Kepolisian, BIN dalam menjaga stabilitas keamanan dan memelihara bangsa dan negara dari setiap gangguan keamanan, dan penanganan yang tegas kepada kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Juga peran aktif dari KPK, Kejaksaan dan Polri dalam pemberantasan korupsi dan operasi tangkap tangan. Tuhan tuntun juga sertai tindak lanjuti penanganan pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dan berdampak kepada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan bersama mereka, Tuhan yang tuntun dan memberkati mereka, dan segala hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan tolong, lindungi, dan Tuhan memberkati, agar semua yang dilakukan biarlah bagi hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu saat ini, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Tuhan yang juga adalah penjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bertemu di sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.